Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Serial Pratama Putra dengan NIM 202564011 dari Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Patimura, Ambon. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang adaptasi fisiologis mamalia laut saat menyelam. Mamalia laut seperti lumba-lumba, paus, dan anjing laut mampu menyelam dalam waktu yang lama dan mencapai kedalaman yang ekstrim. Kemampuan ini didukung oleh berbagai adaptasi fisiologis yang membantu mereka menghemat oksigen, menjaga fungsi organ vital, dan bertahan dalam kondisi tekanan tinggi. Terdapat 7 adaptasi utama, yaitu bradikardia, vasokonstriksi perifer, redistribusi aliran darah, pemanfaatan mioglobin, kolaps alveoli, toleransi terhadap hipoksia dan asidosis, serta pertukaran panas berlawanan arah atau countercurrent heat exchange. Adaptasi pertama adalah bradikardia, yaitu penurunan detak jantung saat mamalia laut mulai menyelam. Ketika berada di permukaan, jantung berdetak normal, namun saat menyelam, frekuensi detak jantung menurun secara signifikan. Penurunan ini menyebabkan sirkulasi darah menjadi lebih lambat sehingga kebutuhan oksigen oleh jantung berkurang. Fungsi utama adaptasi ini adalah menghemat cadangan oksigen sehingga mamalia laut dapat bertahan lebih lama di bawah air. Adaptasi kedua adalah vasokonstriksi perifer. Pada kondisi ini, pembuluh darah menuju bagian tubuh yang kurang penting selama penyelaman, seperti kulit, sirip, dan otot perifer akan menyempit. Akibatnya, aliran darah ke bagian tubuh tersebut berkurang dan oksigen dapat dihemat untuk organ-organ yang penting. Fungsi vasokonstriksi perifer adalah membatasi penggunaan oksigen pada jaringan non-esensial dan memprioritaskan suplai oksigen ke organ vital. Adaptasi ketiga adalah redistribusi aliran darah. Saat menyelam, darah yang kaya oksigen akan lebih banyak dialirkan ke organ-organ penting seperti otak, jantung, dan paru-paru. Dengan cara ini, fungsi organ vital tetap berjalan optimal meskipun persediaan oksigen terbatas. Adaptasi ini sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup mamalia laut selama penyelaman yang panjang. Adaptasi keempat adalah pemanfaatan cadangan mioglobin. Mioglobin merupakan protein dalam otot yang berfungsi menyimpan oksigen. Mamalia laut memiliki konsentrasi mioglobin yang jauh lebih tinggi dibandingkan mamalia darat. Saat kadar oksigen dalam darah mulai menurun, mioglobin akan melepaskan oksigen secara bertahap ke jaringan otot. Dengan adanya cadangan ini, otot tetap dapat bekerja sehingga mampu berenang dan berburu dalam waktu yang lebih lama. Adaptasi kelima adalah kolaps alveoli. Ketika menyelam pada kedalaman tertentu, kantung udara di paru-paru disebut alveoli akan mengalami kolaps atau mengempis secara terkontrol. Proses ini mengurangi pertukaran gas antara paru-paru dan darah, terutama penyerapan nitrogen. Fungsi adaptasi ini adalah mencegah penyerapan nitrogen berlebihan yang dapat menyebabkan penyakit dekompresi atau emboli gas saat hewan kembali ke permukaan. Adaptasi keenam adalah toleransi terhadap hipoksia dan asidosis. Hipoksia adalah kondisi kekurangan oksigen, sedangkan asidosis adalah peningkatan keasaman dalam tubuh akibat penumpukan asam laktat. Sel dan jaringan mamalia laut mampu tetap berfungsi dengan baik meskipun kadar oksigen rendah dan terjadi peningkatan asam. Kemampuan ini memungkinkan aktivitas metabolisme tetap berlangsung selama penyelaman yang lama.
Dan yang terakhir adalah current heat exchange atau sistem pertukaran panas berlawan arah. Pada sistem ini, pembuluh darah arteri yang membawa darah hangat berdekatan dengan vena yang membawa darah lebih dingin. Panas dari darah arteri ditransfer ke darah vena sebelum mencapai bagian tubuh yang terpapar air dingin. Mekanisme ini membantu mengurangi kehilangan panas tubuh dan menjaga tubuh tetap stabil selama berada di lingkungan laut yang dingin. Sebagai kesimpulan, mamalia laut memiliki berbagai adaptasi fisiologis yang sangat kompleks untuk mendukung aktivitas menyelam. Adaptasi tersebut meliputi bradikardia, vasokonstriksi perifer, redistribusi aliran darah ke organ vital, pemanfaatan mioglobin, kolaps alveoli, toleransi terhadap hipoksia dan asidosis, serta countercurrent heat exchange. Melalui adaptasi ini, mamalia laut mampu menghemat oksigen, menjaga fungsi organ penting, dan bertahan hidup pada kedalaman yang ekstrim. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.